Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Mari, selamat datang di channel saya. Ayo kita sama-sama bayangin nih, kalau misalnya ada satu pulau terpencil banget, nggak berpenghuni, nggak ada pantainya, nggak ada pohon, cuman ada satu batu raksasa menjulang tinggi gitu, kayak tombak gitu ya, tombak raksasa yang sengaja ditancepin gitu di tengah laut. Kebayang nggak? Sekilas nggak ada yang menarik sih dari pulau itu, kayak udah cuma batu doang gitu kan. Tapi ternyata tempat sepi ini nyimpen salah satu cerita paling nggak masuk akal dalam sejarah biologi. Yap, ini adalah kisah tentang Ball's Pyramid, tempat sunyi dan nggak bersahabat, tapi justru jadi lokasi kebangkitan dari makhluk yang udah dianggap punah selama 80 tahun. Siap? Yuk kita mulai. Ball's Pyramid itu sebenarnya bukan pulau dalam arti konvensional ya. Jadi kalian gak bakal nemuin pantai berpasir gitu, atau misalnya hutan gitu ya di bayangan kalian, atau sungai gitu. Gak ada. Yang ada cuman sebuah batu raksasa super tinggi, berdiri nih dia sendirian di tengah lautan. Letaknya ada di Samudra Pasifik, sekitar 20 km dari Pulau Lord Howe, Australia. Panjangnya itu sekitar 1100 meter. Lebarnya cuma sekitar 300 meter. Tingginya 562 meter. Wow, itu lebih tinggi dari Tokyo Tower ya, atau Taipei 101. Dan karena bentuknya yang runcing kayak segitiga tajam gitu kalau dari samping ya, akhirnya tempat ini tuh dinamain Ball's Pyramid dari nama Letnan Henry Lichbird Ball, orang yang pertama kali mencatat keberadaan pulau ini di tahun 1788. Secara geologi nih, Ball's Pyramid ini adalah sisa dari gunung berapi bawah laut ya, yang udah kuno. Jadi gunung ini tuh udah mati jutaan tahun lalu, dan satu-satunya yang tersisa adalah ya puncaknya itu, yang sekarang jadi piramida batu raksasa berdiri sendirian di tengah laut. Kalau dari atas nih bentuknya tuh kayak sirip ikan hiu gede gitu. Sirip ikan hiu yang gede banget, emang banget gedenya. Tapi kalau dari deket ngeri sih. Curam, udah gitu hitam, licin, sunyi lagi. Laut di sekitarnya itu kan dalam banget ya. Penuh sama ombak besar gitu, namanya juga di ocean. Kalian gak bisa sembarangan nyender gitu di batu itu, gak bisa dong. Gak boleh ya. Kalian mungkin mikir, terus apa menarik ya tempat kosong kayak gitu? Nah, justru karena kesunyian dan keterpencilannya itu, Ball's Pyramid ini jadi salah satu lokasi paling misterius dan diidamkan para ilmuwan. Bayangin aja, pulau ini tuh nggak punya ekosistem darat yang lengkap kan? Nggak ada hutan, nggak ada danau, nggak ada tanah datar. Yang ada cuma dinding batu doang gitu. Tanaman juga ada beberapa yang liar gitu kan. Itu juga kayak nempel-nempel di celah-celah doang. Bukan yang emang satu lahan besar gitu. Dan karena jauh dari manusia, ya tempat ini jelas nyimpen kondisi alami yang nyaris nggak tersentuh lah selama ribuan tahun. Banyak ilmuwan percaya nih, tempat kayak gini tuh bisa jadi ruang penyimpanan alam terakhir. Tempat spesies langka tersembunyi. Jadi kayak sumbernya sesuatu kalau untuk para ilmuwan ya, untuk digali lebih lanjut. Bahkan nih untuk bisa naik ke Ball's Pyramid aja itu butuh perjuangan banget. Jadi selama bertahun-tahun banyak negara ngelarang ekspedisi ke sana karena faktor keamanan. Ya karena curam kayak gitu ya, licin juga gitu kan. Baru di tahun 1965 nih pendakian pertama berhasil dilakukan. Sejak itu pendaki dan peneliti mulai ngerasa tertantang. Karena ini bukan cuma tebing biasa, bukan tebing tinggi biasa gitu. Ini tuh piramida alam di ujung dunia. Piramida alam ya karena terbentuk oleh alam ya, nggak sengaja dibuat gitu kan. Nah sekarang kita masuk ke bagian yang bikin Ball's Pyramid makin legendaris. Di Pulau Lord Howe, pulau berpenghuni yang berjarak 20 km lah ya dari Ball's Pyramid ini, dulu tuh pernah hidup serangga aneh yang disebut tree lobster, atau secara ilmiah Dryococelus australis. Serangga ini bentuknya kayak tongkat kayu gitu tapi hidup. Panjangnya bisa sampai 12 cm, segini kurang lebih. Ya gede sih ya untuk ukuran serangga gitu. Terus warnanya gelap, kulitnya tuh keras kayak cangkang.
Makhluk ini hidup di pepohonan dan aktif di malam hari. Tapi sayangnya, sekitar tahun 1918, ada kapal Inggris karam nih. Terus dia tuh bawa tikus-tikus hitam ke pulau Lord Howe ini. Dan kalian tahu sendiri lah, tikus itu kan predator alami ya. Mereka tuh mulai ngacak-ngacak ekosistem gitu. Termasuk nyantap si stick insect ini. Gak butuh waktu lama deh, populasi serangga itu ya udah langsung habis aja, langsung punah pada saat itu. Sejak tahun 1930-an itu udah deh nggak ada lagi yang pernah lihat stick insect ini. Peneliti pun ya udah sepakat aja. Ya udah deh, spesies ini udah punah gara-gara tikus bukan cuma makan sabun ya, makan stick insect juga. Bahkan ya udah spesies ini tuh masuk daftar spesies punah internasional, diumumkan secara resmi. Tapi ternyata kisahnya belum selesai. Tahun 2001, dua peneliti dari Australia, Nicholas Charlie dan David Bridle, bikin ekspedisi kecil ke Bowles Pyramid. Tujuan utamanya sebenarnya bukan nyari stick insect, tapi ngecek vegetasi dan makhluk hidup apa yang masih bertahan di pulau tersebut. Namanya ilmuwan ya, jadi emang penasaran aja terus. Waktu itu mereka naik lewat sisi timur Bowles Pyramid, karena bagian lain itu katanya terlalu curam, terlalu bahaya gitu. Akhirnya, mereka nemuin satu-satunya pohon kecil yang tumbuh dari celah batu. Jadi semacam semak yang bisa tahan angin kenceng gitu. Dan disitulah mereka nemuin sesuatu yang gak mereka duga. Di bawah semak itu, di malam hari, mereka lihat ada serangga besar, keras, bergerak lambat. Familiar banget buat mereka. Yes, that's stick insect Lord Howe dalam keadaan hidup. Mereka nemu 24 ekor. Kira nemu harta karun gak sih buat ilmuwan ya? Semuanya sehat, aktif, dan tinggal bareng dalam koloni kecil. Wah, seneng banget. Selama 80 tahun mereka tuh udah nganggap bahwa spesies ini punah gitu kan. Ternyata mereka sembunyi di tebing batu terpencil yang gak pernah dikunjungi manusia. Keren banget ya. Bayangin nih, selama hampir 1 abad, serangga ini tuh bertahan hanya dari tetesan embun dan satu jenis tanaman kecil, tanpa cahaya buatan, tanpa sentuhan manusia, organik. Coba bayangin kalian jadi peneliti yang berhasil nemuin spesies langka yang udah dianggap punah gitu kan selama puluhan tahun. Tapi sekarang tantangannya beda. Pertanyaannya gimana cara nyelamatin mereka gitu? Gimana caranya supaya mereka nggak punah lagi gitu kan? Kayak nemu harta karun gitu kan? Jadi dari 24 ekor stick insect ini yang ditemukan di Bowles Pyramid tadi, 2 ekor, 1 jantan dan 1 betina, itu sengaja dipilih buat dibawa ke kebun binatang Melbourne Zoo di Australia. Tapi ini bukan perkara gampang. Jadi mereka ini harus ngebawa 2 makhluk rapuh itu ngelintasin samudra lewat prosedur karantina yang super ketat dan dengan hati-hati banget karena literally kalau 2 ekor ini gagal bertahan ya udah tamat beneran gitu. Untungnya nih mereka sampai dengan selamat. Tapi jangan sedih, ada tantangan selanjutnya. Gimana cara bikin mereka berkembang biak? Hayo gimana? Karena mereka kan terbiasa hidup di tebing batu ya, di bawah satu-satunya semak kecil dengan suhu dan kelembapan yang spesifik banget. Gimana gitu? Otomatis kan para peneliti ini tuh harus nyiapin ruang karantina yang ultra khusus gitu. Suhunya harus disetel mirip kondisi malam hari di sana di Bowles Pyramid. Pencahayaannya harus dibikin minim. Udaranya harus dijaga supaya tetap lembab dengan kelembabannya berapa gitu. Bahkan tanaman tempat mereka biasa ngumpet aja itu sengaja harus diambil dari habitat aslinya. Repot perjuangannya. Awalnya nih, stick insect ini tuh diem aja. Mereka cemas karena dia nggak mau makan, gak banyak gerak. Tapi perlahan-lahan mereka mulai beradaptasi. Mereka mulai makan, mereka mulai aktif dan akhirnya betinanya mulai bertelur. Telurnya kecil-kecil banget. Banyak butiran gitu kayak lada hitam. Tapi satu persatu mereka mulai menetas. Dari 2 ekor berkembang jadi belasan, lalu jadi puluhan. Hingga hari ini jumlah stick insect hasil penangkaran udah ribuan ekor. Ikut seneng gak sih? Gak cuma di Melbourne Zoo ya, penangkaran juga dilakukan di kebun binatang San Diego, Amerika Serikat. Terus di antara semua keturunan-keturunan itu, satu pasangan dinamain Adam and Eve. Karena itu yang jadi kayak apa ya, literally cikal bakal generasi baru dari spesies yang bangkit dari kepunahan kan gitu, sengaja dipilih gitu.
Sekarang mungkin kalian mikir, wah keren, udah banyak keturunan stick insect. Sekarang tinggal lepasin lagi ke habitat aslinya dong. Tapi ya nggak semudah itu, Ferguson. Masalahnya adalah tikus. Masih inget kan penyebab utama punahnya stick insect di Pulau Lord Howe itu? Dulu itu kan gara-gara tikus hitam dari kapal karam, biang keroknya tuh. Nah tikus-tikus ini tuh masih eksis sampai sekarang. Kan mungkin kan berkembang biak juga gitu ya mereka. Jumlahnya udah gak kehitung dan mereka udah nguasain ekosistem pulau. Kebayang gak sih? Kalau misalnya ditaruh lagi ke situ ya udah punah lagi stick insectnya. Jadi kalau stick insectnya dilepas sekarang, mereka itu kemungkinan besar bakal jadi makanan pembuka lah istilahnya buat koloni tikus lapar. Ya gagal lagi, punah lagi. Ntar harus ke Ball's Pyramid lagi, ulang lagi dari awal semuanya. Capek kan? Makanya pemerintah Australia bikin proyek eradikasi tikus Pulau Lord Howe. Ini proyek serius, gak main-main. Mereka nyebar racun tikus ramah lingkungan, masang perangkap di seluruh pulau, dan bahkan bawa anjing pelacak buat ngendus sisa-sisa koloni. Karena memang tikus itu kayak hama yang paling ganggu ya, bukan cuma untuk di Pulau Lord Howe aja. Mana-mana ada loh mereka. Proyek ini mulai aktif tahun 2019 dan tujuannya jelas dong, menghapus semua tikus dari pulau. Baru setelah itu, stick insect bisa balik ke rumah mereka dengan aman. Tapi kebayang gak sih gimana ngeberantas tikus satu pulau gitu? Gak bisa instan kan? Mereka harus nunggu beberapa tahun gitu buat memastikan emang ya semua tikus bener-bener hilang. Gak ada nyampe yang celah-celah semuanya gak ada. Dan selama itu, ribuan stick insect harus tetap dirawat dengan hati-hati. Mereka kayak pengungsi ekologis lah gitu, nunggu lampu hijau buat pulang kampung. Jadi kayak kapan ya sekarang belum, besok sekarang bukan ya belum gitu. Sama tikus masih ada kan nggak bisa. Kalian bayangin nih, satu spesies nih ya nunggu lebih dari 1 abad buat bisa balik ke tempat asalnya. Bukan karena mereka nggak bisa jalan sendiri, bukan, tapi karena manusia yang dulu bawa bahaya. Gara-gara itu sih sekarang ya udah manusia harus bertanggung jawab juga memperbaiki semuanya. Nih kita sekarang balik lagi ke Ball's Pyramid ya, batu raksasa yang dulunya cuma dianggap formasi geologi aneh, sekarang berubah jadi simbol harapan dunia. Ball's Pyramid itu kayak lemari besi alam, istilahnya gitu, gak bisa dimasukin sembarangan, gak gampang dicapai, tapi justru karena itulah dia bisa nyimpen kehidupan yang paling langka. Dan stick insect ini bukan cuma serangga aneh, dia tuh jadi simbol dari sesuatu yang jauh lebih besar, bahwa di tempat paling sunyi sekalipun gitu ya, hidup masih bisa bertahan gitu. Bahwa apa yang kita anggap punah padahal sebenarnya cuma sembunyi doang gitu. Kayak Megalodon gitu ya. Menurut saya Megalodon masih ada sih. Kita kan baru nge-explore 5%-an, 5-12% ya dari total keseluruhan 100% laut. Menurut saya Megalodon masih ada sih. Jadi alam nih walaupun dipaksa gitu selalu punya cara untuk bangkit, asal kitanya aja yang gak nyerah gitu kan. Nah sekarang Ball's Pyramid ini dilindungi penuh sama pemerintah Australia. Kalian gak bisa sembarangan masuk sana, pendakian juga dibatasi, ekspedisi harus lewat izin khusus gitu, dan semua kegiatan dimonitor. Buat ilmuwan, tempat ini ibarat situs suci lah, tempat langka yang emang ngingetin kita bahwa kita gak punya kontrol penuh atas alamnya. Justru sebaliknya, kita yang harus rendah hati, karena alam lebih kuat dari yang kita kira gitu. Alam misterinya banyak banget gitu kan. Untuk saya sendiri sih ya, suka banget sih sama cerita Ball's Pyramid ini. Karena ini bukan cuma cerita tentang batu ya, atau serangga aneh gitu, atau proyek konservasi gitu. Ini tuh tentang kemungkinan kedua, tentang hal yang udah kita anggap selesai, tapi ternyata masih punya napas, ada harapan lain. Tentang kehidupan yang bertahan diam-diam. Bahkan saat dunia udah lupa gitu, dunia udah anggap tidak ada, ternyata masih ada. Stick insect ini gak pernah demo, gak pernah minta dikasihanin, tapi mereka bertahan selama puluhan tahun di tempat yang keras, di bawah satu pohon di tengah laut, dan dari sana mereka bangkit lagi. Padahal udah dinobatkan punah ya.
Buat kalian nih yang rasa hidup kalian terasing, dilupakan, atau gagal, ya inget aja, kadang kalian cuma lagi sembunyi gitu di tempat yang tepat, nunggu nih, lagi nunggu momen buat bangkit. Dan mungkin kalian juga balls pyramidnya hidup kalian sendiri gitu kan, kelihatannya sepi tapi nyimpen kekuatan yang gak disangka-sangka. Keren gak sih? Kalau kalian percaya bahwa alam selalu punya kejutan, boleh di like, comment, share, subscribe. Nih, kalau kalian bisa datang ke satu tempat terpencil di dunia buat nyari makhluk yang kalian pikir udah punah gitu, kalian bakal kemana? Cariin Megalodon dong. Makasih banyak untuk kalian yang udah nonton video saya kali ini. Jangan lupa jaga terus kesehatan fisik dan kewarasan mental karena itu penting banget. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya Gita Marich undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.